Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, pada siang hari ini kita akan jalan-jalan bersama tur museum virtual Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Nah, pastinya teman-teman sekalian udah tidak sabar kan ingin melihat bagaimana sih profil daripada Museum Sejarah Sumatera Utara. Baiklah, karena kita tidak berwaktu lagi, yuk kita masuk ke dalam tur. Oke, baik teman-teman sekalian, kita sudah masuk nih di dalam Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Nah, pastinya teman-teman sekalian nih sudah tidak sabar sih bagaimana sih koleksi apa saja yang ada di dalam Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya akan menjelaskan latar belakang daripada berdirinya Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Jadi Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara ini, teman-teman sekalian, ini diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara Pak Edi Rahmayadi pada 22 September 2019. Nah, museum ini terletak di Jalan William Iskandar nomor 9. Nah, kalau teman-teman sekalian yang berada di sekitaran kampus hijau, kampus Unimed, di Jalan Pancing, pastinya teman-teman sekalian akan melihat tuh gedung serbaguna. Nah, Museum Al-Quran terletak di dalamnya, mungkin berada di sekitar serbaguna lah gitu. Kalau teman-teman sekalian mau masuk ke dalam gedung serbaguna, pastinya teman-teman sekalian akan melihat tuh di sisi samping ada bacaan gedung Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Oke. Nah, seluruh koleksi yang ada di museum ini itu sekitar kurang lebih ada 58 koleksi. Dan 28 di antara lainnya Al-Quran dan 3 lainnya yaitu kaligrafi, tafsir, dan fikih. Dan tidak hanya itu, masih banyak penemuan-penemuan lainnya seperti keramik, koin, dan lain-lainnya yang akan kita lihat dan bahas sama-sama. Oke, teman-teman, kita langsung melihat ya profil daripada Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Apa saja sih yang ada di dalamnya gitu, koleksi apa saja sih yang ada di dalamnya. Maka dari itu, yuk tonton terus, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Kita saksikan sampai habis kegiatan live Instagram kita. Oke, silahkan menonton teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, pada setelah pintu masuk di dinding ini itu akan terlihat tokoh para ulama-ulama yang ada di Sumatera Utara. Di antaranya ada siapa saja nih? Yaitu Syekh Mustafa, kita bisa lihat, yaitu lahir di Tanoboto, Kabupaten Mandeling Natal. Selanjutnya yaitu Haji Abdul Malik Karim atau disebut dengan Buya Hamka. Di sini beliau lahir pada tanggal 28 Juli 1881. Kemudian itu ada Yusuf Soyub. Beliau ini dari Sumatera Utara. Kemudian di sini ada Haji Abdul Wahab Rokan. Beliau ini lahir di Kampung Danau Runda dari Kampar, Riau. Selanjutnya itu ada di sini bisa kita lihat ada Abu Bakar Jakub. Beliau itu dari Medan. Kemudian juga ada Tengku Farudin dari Sumatera. Kemudian ada Ismail Abdul Wahab dari Tanjung Balai. Kemudian selanjutnya Di sini itu yaitu iluminasi yaitu adalah yaitu motif atau corak dari setiap bingkai Al-Quran yang ada di samping ayat-ayat. Yaitu iluminasi ini pada surah Al-Baqarah dari 114 sampai 213. Nah, ini itu mushafnya itu dari Masjid Istiqlal Jakarta, teman-teman. Kemudian di sini bisa kita lihat
Ada apa lagi? Ada Yang kedua, Mushaf dari Istiqlal Jakarta itu ini. Nah, ini jenis kertasnya itu Eropa. And biar saya jelaskan. Ya teman-teman, maksud dari tokoh-tokoh itu ada di museum, yaitu sebagian tokoh-tokoh itu tulisannya atau fikihnya itu terdapat di museum ini, seperti itu. Seperti tadi tokoh siapa? seperti yang ini, yaitu Syekh Mustafa, yaitu dia menulis di kaligrafi yang ada di museum ini. Selanjutnya yaitu seperti yang dijelaskan teman saya tadi, yaitu Buya Hamka. Beliau juga pernah menulis dan tulisannya terdapat di Museum Al-Quran. Di sini kita bisa melihat ini adalah jenis kertas dulang. Karena jenis kertas dulang ini yaitu kertas yang bisa kita lihat, yaitu kertasnya gaya dari sela-sela, bukan dari kulit pepohonan. Nah, kemudian yang ini tuh sangat disayangkan gitu ya, belum teridentifikasi gitu peninggalan ini tuh apa gitu kan. Ada beberapa koleksi dari museum ini yang belum teridentifikasi. Kemudian kita lihat di bagian sini. Nah, ini itu ada mushaf Simalungun dengan ornamen iluminasi Batak Banji, diperkirakan berusia 200 tahun. Nah, rata-rata koleksi di museum ini itu berusia 200 tahun. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat di bagian sini. Nah, ini seperti icon ya, mushaf ini iluminasinya atau motif-motifnya ini seperti icon. Ini telah diteliti atau diidentifikasi ini bahwa corak ini itu asli dari Melayu di pantai timur Sumatera seperti itu. Kemudian di sini, di bagian sini itu terdapat mushaf dengan iluminasi Melayu Aceh, campuran Melayu dan Aceh. Ini bisa kita lihat iluminasinya. Selanjutnya yaitu mushaf iluminasi bunga matahari. Kita bisa lihat tulisan mushaf ini ditulis tangan dan memiliki iluminasi bentuk bunga matahari. Nah, di sini tuh ada tafsir Jalali. Nah, tafsir ini ditulis dalam bahasa Arab. Kondisi mushaf ini lebih dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas dan ditulis dengan khat nasaki yang rapi seperti yang kita lihat di kotak ini. Di sini itu terdapat fikih ya. Hanya sangat disayangkan, hanya bagian depannya ini sedikit rusak, namun di dalamnya itu masih bagus. Nah, ini manuskrip ini berisi kisah Nabi yang dituliskan dalam bahasa Jawa. Dia itu dituliskan huruf Arab ya, tapi dalam bahasa Jawa seperti itu. Nah, ini menggunakan kertas bluang. Selanjutnya ini yaitu mushaf Al-Quran kuno Madumas, yaitu barus dengan iluminasi khas Minang, Aceh, berusia sekitar kurang lebih 250 tahun. Ini ditulis dengan kertas Eropa.
Ya baiklah, saya akan melanjutkan yang tadi, di mana ini adalah Al-Quran yang bermotif sayap, dan kita bisa lihat kalau kertasnya itu jernih. Nah, ini kertas yang diimpor dari Eropa. Dan di sebelahnya itu ada mushaf, yang dimana kita tahu bahwa ini masih menggunakan kertas daluwangi yang berasal dari Jawa, yang dimana pada saat itu juga sebelum Eropa mengekspor kertas, kita menggunakan ini sebagai media alat tulis. Nah, perbedaan kertas daluwangi dan Eropa, kita bisa lihat kertas daluwangi itu seperti ada serat atau kain-kain yang seperti ini. Jika lama tidak disentuh atau lama-lamaan akan jadi gini. Nah, di sini ada aksara Pegon yang dimana masih belum diketahui asal usulnya atau belum teridentifikasi sama sekali. Kita bisa lihat aksara Pegon. Ini juga sama, akan tetapi di sini juga kita ketahui bahwa manuskrip Risalah Mantik, yang dimana naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi atau masih tersimpan di museum, yang masih tersimpan sampai sekarang. Dan terdapat di sini juga ada, kita lihat, bisa lihat ilmu fikih, buku-bukunya. Kita juga bisa dapat melihat bahwa ini terbuat dari kertas daluwangi. Kita bisa lihat kertas daluwangi beserta kayunya. Dan kita bisa lihat juga nih, selain kertas, Quran, filsafat, ilmu fikih dan lain-lainnya, ada juga keramik seperti koin dan kalung beserta cincin serta cepuk emas, yang dimana pada saat itu cepuk emas berfungsi untuk hasil dari lemburan logam yang digunakan untuk membuat koin. Nah, baik teman-teman sekaliannya, jadi penjelasan tadi yang sudah dikasih profil mengenai apa saja sih koleksi yang ada di Museum Al-Quran oleh teman-teman rekan-rekan saya tadi. Selanjutnya ini masih ada tersisa beberapa koleksi lagi yang akan saya jelaskan untuk selanjutnya. Baik, kita langsung ke sini saja. Nah, di sini terdapat koin. Koin ini berasal dari Timur Tengah ya teman-teman. Ini koin yang pertama kali dicetak itu oleh dulu orang-orang Islam pada zaman dahulu. Nah, ini koin ini sudah ada pada dinasti Umayyah. Nah, bisa kita lihat di dinasti Umayyah. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya koin-koin ini kan ditemukan di Sumatera Utara gitu. Telah ditemukan di Sumatera. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya Islam sudah hadir di Sumatera itu pada saat dinasti Umayyah. Jadi sudah cukup lama Islam berada di sini karena koin ini saja ditemukan di Sumatera. Tepatnya itu di situs Jago-Jago, teman-teman sekalian. Nah, ini bisa dilihat gitu ya mengenai penjelasan koinnya, ada di letak posternya. Nah, kemudian Nah, kemudian kita beralih ke sini gitu teman-teman. Ini adalah ada keramik gitu, keramik Persia dengan keramik bercorak Islamik gitu. Nah, kenapa keramik ini ada di Museum Al-Quran, Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara? Karena keramik ini ditemukan sama posisinya dengan koin-koin itu tadi di situs Jago-Jago. Jadi karena ditemukan sama, jadi keramik ini diletakkan di Museum Sejarah Al-Quran oleh Pak Ikhwan gitu. Pak Ikhwan adalah pemilik dari Museum Sejarah Al-Quran ini, pengelolanya. Itu teman-teman, sama dengan, nah seperti itu ya, bisa kita lihat Persian glass dengan Islamic. Nah, kemudian ini sama juga keramik Persia gitu ya teman-teman. Pecah-pecahannya memang tidak ditemukan secara utuh, tetapi pecah-pecahan ini diidentifikasi dengan
bahwasanya keramik ini berasal dari Persia karena kita melihat dari coraknya dan juga bentukannya. Keramik ini berasal dari kebudayaan orang-orang Persia pada zaman dahulu. Bisa dilihat. Nah, memang sedikit tidak utuh ya teman-teman. Oke, tapi seperti itulah gambarannya. Nah, kita beralih ke sini. Ini adalah salinan Al-Quran. Ini Al-Quran. Di Al-Quran ini hanya 2 juz saja yang terletak di sini. Makanya bisa kita lihat itu Al-Qurannya tipis gitu teman-teman. Karena ini hanya salinan 2 juz saja Al-Quran kuno. Nah, dan ini kertas yang dipakai di Al-Quran ini adalah kertas dalwa gitu. Kertas dalwa. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya gitu. Kertasnya dia agak berserat gitu. Jadi kalau kertas, apa bedanya kertas daluang dengan kertas Eropa? Kalau kertas Eropa itu terlihat halus ya, cetakannya halus, kemudian bersih, dan kemudian kalau kertas dalwa itu adalah kertas yang penuh dengan serat. Jadi kalau kita lihat kita lihat secara teliti gitu, kertas itu berserat seperti kapas, seperti ada kapas-kapasnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini mushaf. Mushaf ini adalah mushaf tertua pada tahun 1070 sampai 1074 Hijriah. Kenapa ini tertua? Karena kita melihat daripada tulisannya, kemudian daripada corak dan hiasannya itu adalah pertama kali atau mushaf yang pertama kali dituliskan itu. Istilahnya tertualah di daerah Sumatera ini. Kita lihat di sini teman-teman sekalian di tulisannya. Nah, itu masih menggunakan tulisan tangan. Kemudian tanda henti daripada bacaan-bacaan Al-Quran yang ada di dalamnya, mushafnya itu adalah berupa tanda simbol saja, tidak terletak tulisan Al-Quran berapa dan sebagainya. Bisa kita lihat. Nah, terlihat sangat kuno sekali ya teman-teman. Oke, kita ke belakang ini ya. Nah, ini kita beralih ke sini, kita bergeser sedikit gitu ya daripada pembahasan mengenai mushaf atau Al-Quran. Kita lari kepada buku-buku yang telah dituliskan atau diciptakan oleh para ulama-ulama tadi yang dijelaskan di depan di awal video oleh teman-teman saya, rekan-rekan saya. Nah, salah satu contohnya itu dari karya Tengku Fakhruddin, kemudian Muhammad Natsir. Di sini ada karya-karyanya, karya-karya Islami gitu ya. Nah, ini adalah buku-buku ciptaan para ulama kita gitu, atau para tokoh-tokoh agama pada zaman dahulu. Oke, kita lari ke sini, kita loncat ke sini. Nah, ini sama dengan seperti tadi modelnya gitu ya. Dia adalah tulisan-tulisan dari para ulama kita gitu. Contohnya ini seperti ini gitu. Kalau kita lihat sekarang itu seperti majalah gitu ya. Di zaman yang sekarang ini seperti majalah. Tapi inilah ciptaan-ciptaan orang-orang zaman dahulu, para ulama kita, bahwasanya tidak hanya zaman sekarang saja ada tulisan-tulisan seperti itu, tetapi zaman dahulu memang udah karya-karya tulis, buku-buku mengenai keislamikan gitu sudah ada pada sejak zaman dahulu. Itu oleh para ulama kita. Bisa kita lihat di sini. Nah, sudah cukup. Ini sekitar pada tahun 1941 ya, 15 Februari. Oke. Nah, kemudian kita ke sini. Ini kembali lagi kita kepada pembahasan Al-Quran. Ini adalah Al-Quran. Modelnya sama seperti Al-Quran yang tadi sebelum saya jelaskan itu yang potongan daripada 2 juz. Ini sama dengan Al-Quran tadi. Ini berbahan bahan kertas dalwa. Bisa kita lihat seratnya nampak gitu dan sudah lama gitu ditinggalkan. Oke, ayo kita ada ketinggalan nih satu, yaitu kalender ya teman-teman, kalender pada zaman dulu. Kalender bambu dia namanya, kalender bambu Praksara Batak. Nah, ini. Jadi kalender ini teman-teman sekalian, dia belum teridentifikasi. Kalender belum teridentifikasi. Kemudian bacaan di dalamnya itu dikatakan di sini itu seperti aksara Batak, cuman para ilmuwan atau para penafsir sebuah kalimat itu belum ada yang bisa mengidentifikasikan hal ini. Nah, ini merupakan kalender, bisa kita lihat ya tulisannya di
tulis di bambu gitu ya teman-teman. Nah, sangat rapi sekali gitu. Oke, ini ditemukan di Barus ya teman-teman sekalian. Tanggal kuno ini yang dari bambu itu ditemukan di Barus. Nah, itu sejaman dengan ini teman-teman. Nah, ini penemuan ini adalah satu warisan dengan bambu yang tadi, satu warisan dengan penemuan bambu yang tadi. Jadi sejaman lah satu warisan itu. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Oke, kita tur dulu ya, kita lihat ya penampakan daripada Museum Al-Quran ini seperti apa. Kita lihat dulu, kita lihat keseluruhannya, kita jalan-jalan sebentar gitu teman-teman. Oke, nah ini beberapa penjelasan ya mengenai mushaf, mengenai iluminasi. Nah, kalau belum tahu iluminasi itu teman-teman, itu adalah corak daripada pinggir-pinggiran tulisan Al-Quran ini, itu adalah iluminasi. Jadi kita bisa lihat iluminasi ini dari mana sih? Apakah iluminasi dari Jawa atau dari Simalungun? Itu bisa kita lihat dari corak-corak yang dilukiskan di dalam mushaf atau Al-Quran atau fikih tersebut. Nah, ini teman-teman sekalian, ini adalah koleksi dari pengesahan kemarin pembukaan Museum Al-Quran pada tanggal 22 September ya 2019 teman-teman. Ini diresmikan dibuka langsung oleh gubernur kita Bapak Edi Rahmayadi gitu pada tahun 2019. Nah, inilah salah satu istilahnya tangan beliau yang menempelkan ini di salah satu dinding Museum Sejarah Al-Quran. Jadi dapat dikatakan resmilah sejarah Al-Quran, Museum Sejarah Al-Quran ini. Nah, kita sedikit tur gitu ya, melihat tempelan-tempelan dinding di Museum Sejarah Al-Quran. Oke. Kalau sudah kita lihat, kita ke depan lagi ya teman-teman. Ini aja kita. Oke. Nah, jadi itu teman-teman jalan-jalan virtual kita, jalan-jalan virtual di museum, mengenalkan profil Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Nah, kalau teman-teman sekalian penasaran gitu ya, penasaran bagaimana sih mau pengen lihat langsung gitu bagaimana sih koleksi-koleksi ini bisa ada di sini, kemudian apa saja, kenapa mereka masih terjaga gitu, belum hancur lebur sepenuhnya, padahal peninggalannya sudah cukup lama gitu ya, dari tahun dahulu hingga sekarang gitu. Jadi teman-teman jika mau datang silahkan datang kemari. Kita ini museum ini terletak di sekitaran Pancing gitu. Kalau teman-teman sekalian sering melewati kampus Hijau Unimed, itu di sekitaran situ nanti ada gedung serbaguna. Silakan masuk ke dalam. Pas masuk nanti sudah terlihat tuh gedung Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman sekalian. Kurang lebihnya jika ada kesalahan kami mohon maaf, karena kesempurnaan milik Allah SWT dan kesalahan hanya milik manusia semata. Baik, untuk selanjutnya nanti kami akan banyak lagi mengeluarkan video perkenalan, kemudian video mengenai Museum Sejarah Al-Quran. Nanti akan kami share ke teman-teman sekalian. Jika teman-teman sekalian ingin melihatnya, nanti akan kami infokan ke teman-teman sekalian melalui sosial media kita. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Siap. Tuh, kalau mau lihat boleh nih, kami ajak jalan-jalan sebentar. Lihat.